Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Nurliani dengan NIM 233333019 semester 6 program Ekonomi Pembangunan mata kuliah Ekonomi Metrik 2. Nah, di sini saya memilih soal nomor 1. Yang pertama yaitu carilah model regresi yang tepat untuk penelitian pengaruh jam belajar X terhadap nilai Olimpiade Matematika Y. Nah, regresi polinomial ini dipilih karena bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk hubungan antara variabel belajar X dan nilai Olimpiade Matematika Y. Nah, apakah hubungan tersebut bersifat linear atau non-linear? Pada kenyataannya, penambahan jam belajar tidak selalu menghasilkan peningkatan nilai yang konstan. Pada tahap awal, semakin lama siswa belajar cenderung meningkatkan nilai Olimpiade Matematika. Namun, setelah mencapai titik tertentu, peningkatan nilai dapat melambat atau bahkan menurun akibat faktor lain seperti kelelahan, kejenuhan, dan berkurangnya konsentrasi. Oleh karena itu, regresi polinomial digunakan karena mampu menangkap pola hubungan yang melengkung atau non-linear, sehingga memberikan model yang lebih sesuai dengan karakteristik dan data dibandingkan model regresi linear. Nah, selanjutnya dilakukan perbandingan antara model linear, kuadratik, dan kubik untuk menentukan model yang memiliki tingkat kecocokan terbaik dalam menjelaskan hubungan antara jam belajar dan nilai Olimpiade. Yang pertama yaitu kita uji yang linear dulu ya. Kita blok semua tanpa mengikutkan nama variabelnya. Kita klik yang insert, terus kita pilih yang ini. Ini terus pilih yang pertama ini. Ya. Kita pindah dulu. Kita klik yang tanda plus ini. Nah, terus kita tambah klik yang di bawah ini. Trend line. Kalau sudah, kita klik yang ini, yang garis ini, klik 2 kali. Kita pilih yang linear ini, terus yang di bawah sendiri jangan lupa dicentang nih yang display equation sama display R square. Oke. Biar kelihatan. Nggak bisa dibesarkan. Kita ganti nama linear. Nah, untuk yang kedua yaitu kita mau membentuk grafik yang kuadratik. Sama seperti tadi kita blok semua tanpa mengikut sertakan si variabel, nama variabel. Oke. Kita klik insert, pilih yang ini. Kita klik yang tanda plus ini dulu. Kalau sudah, ini diklik 2 kali yang sini. Nah, kita ganti yang polinomial order 2. Order 2. Terus jangan lupa yang bawah sendiri tadi, display equation sama display R square. Oke. Kita pindah ke bawah, kita kelihatan. Kita ganti nama kuadratik. Oke. Nah, yang selanjutnya kita mau membentuk grafik yang kubik. Sama seperti tadi, pilih ini, pilih datanya tanpa mengikut sertakan nama variabelnya. Kita klik sama insert.
habis itu ya, kita klik yang ini ya, trend line. Kalau sudah, klik yang garisnya ini 2 kali, garis sih, bulat ini, titik-titiknya. Kita klik yang polinomial order 3 karena kubik ya. Jangan lupa ya bawa sendiri display equation sama display R square. Kita ganti namanya kubik. Taruh bawah bersama. Nah, pada grafik atau pola, kita tuh udah dapat nih nilai Y dan R square-nya. Nah, tapi kita mau uji lagi menggunakan Evius. Yang pertama, kita salin dulu. Nih, salin dulu beserta dengan nama variabelnya ya. Nah, kita copy dulu. Lalu kita buka yang Evius. Pertama kita klik yang file, new, work file. Nah, kita kan tidak menggunakan data tim series ya, maka kita pakai yang ini, yang atas sendiri yang undead. Nah, tadi kan jumlahnya kan 28 ya. Kita klik aja dulu kan, oke. Terus kita klik yang quick. Nih, kita mau memasukkan datanya itu datanya yang ini, empty group atau edit series. Kita kopikan di sini. Oke. Terus kita mau lihat yang linearnya dulu. Kita klik yang quick estimated question. Kita klik ya Y spasi C spasi X. Oke. Nah, jadi lihat ya, ini nilai koefisien C-nya tuh 47,4724 dan nilai koefisien X-nya tuh 2,1889. Nah, kita lihat yang ini nilai R square 0,69739. Nah, kita interpretasikan dulu di Excel. Ya tadi ya yang polanya tadi. Nah, interpretasinya tuh begini. Diketahui model persamaan yaitu Y sama dengan 47,472443 plus 2,18951 X. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara jam belajar X dan nilai Olimpiade Matematika Y bersifat linear positif. Nilai konstanta sebesar 4,47243 mengidentifikasi bahwa apabila jam belajar bernilai 0 jam, maka nilai Olimpiade Matematika yang diprediksi adalah sebesar 4,47 poin. Selanjutnya yaitu koefisien regresi variabel jam belajar sebesar 2,18951 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 jam belajar diperkirakan akan meningkatkan nilai Olimpiade Matematika sebesar 2,19 poin. Nilai R square-nya sebesar 0,697 menunjukkan bahwa 69,74% merupakan nilai variasi Olimpiade Matematika dapat dijelaskan oleh faktor variasi jam belajar, sedangkan sisanya 30,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Yang selanjutnya yaitu kuadratik. Kita kecilkan dulu, kita klik yang quick, terus yang generate series. Nah, kalau yang kuadratik itu kan kuadrat 2 ya, jadi kita klik yang X2 sama dengan X topi atau pangkat 2.
Kita klik OK. Nah, kita klik yang quick estimated question. Kita klik yang Y spasi C spasi X yang pertama tadi spasi X2 untuk kuadratrik. Kita klik OK. Nah, dapat dilihat ini nilai koefisien C-nya 30,19, koefisien X-nya yaitu 5,65, koefisien X2-nya yaitu minus 0,11. Dan R square-nya itu sebesar 0,83. Kita interpretasikan. Diketahui model regresi yaitu Y sama dengan 30,19073 plus 5,651632X min 0,118502X2. Nilai konstanta atau C itu sebesar 30,1907 menunjukkan bahwa apabila jam belajar bernilai 0 jam, maka nilai Olimpiade Matematika yang diprediksi adalah sebesar 30,19. Koefisien variabel X sebesar 5,651632. Ini menunjukkan bahwa pada awalnya setiap penambahan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai Olimpiade Matematika sebesar 5,65 poin dengan mempertimbangkan adanya pengaruh kuadrat dari jam belajar. Yang selanjutnya yaitu koefisien variabel X pangkat 2 sebesar minus 0,118560 menunjukkan bahwa hubungan antara jam belajar dan nilai Olimpiade membentuk kurva parabola yang terbuka ke bawah atau konkev. Artinya, peningkatan jam belajar akan meningkatkan nilai Olimpiade hingga mencapai titik tertentu pada titik maksimum. Melengkung ke bawah ya ini. Kemudian setelah melewati titik tersebut, tambahan jam belajar justru memberikan peningkatan yang semakin kecil atau bahkan menurunkan nilai yang diprediksi. Nah, kita bisa lihat yang nilai R square-nya ini. Nah, nilai R square sebesar 0,83454 menunjukkan bahwa sebesar 83,45% nilai Olimpiade Matematika dapat dijelaskan oleh regresi kuadratrik yang terdiri atas variabel jam belajar dan kuadrat jam belajar. Sisanya sekitar 16,55% dipengaruhi faktor lain yang di luar model penelitian. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke kubik. Kita kerjakan dulu. Kita klik yang quick generator series. Ya kan kita kubik kan itu X pangkat 3 ya. Jadi X3 sama dengan X ditopi 3. Kita klik OK. Kita klik yang quick estimation question dan kita uji. Y spasi C spasi X spasi X2 spasi X3. Oke. Nah, bisa dilihat ya ini nilai koefisien C-nya itu 16,49. Nilai koefisien X-nya 11,02. Nilai koefisien kuadrat 2 yaitu minus 0,56 dan koefisien yang X3 atau X pangkat 3-nya itu 0,000. Kita interpretasikannya. Diketahui persamaan Y sama dengan 16,49667 plus 11,02066X minus 0,567099X pangkat 2 plus 0,009985X pangkat 3. Nilai konstanta atau nilai C sebesar 16,49667 menunjukkan bahwa apabila jam belajar bernilai 0 jam, maka nilai Olimpiade Matematika yang diprediksi adalah sebesar 16,50 poin. Nah, kita lihat yang koefisien variabel X-nya itu sebesar 11,0206 menunjukkan bahwa pada tiap awal penambahan jam belajar cenderung meningkatkan nilai Olimpiade Matematika sebesar 11,0206.
Ya, selanjutnya yaitu koefisien variabel X pangkat 2 atau yang kuadratik tadi ya, sebesar minus 0,567099, menunjukkan bahwa setelah mencapai titik tertentu, laju peningkatan nilai akan semakin berkurang sehingga membentuk kurva yang melengkung ke bawah. Biasanya itu koefisien variabel X pangkat 3 sebesar 0,009985, menunjukkan adanya perubahan kelengkungan kurva sehingga hubungan antara jam belajar dan nilai Olimpiade menjadi lebih kompleks. Artinya, pengaruh jam belajar tidak hanya mengalami peningkatan kemudian penurunan, melainkan dapat kembali mengalami perubahan arah pada rentang jam belajar tertentu. Nilai R square sebesar 0,8900741 menunjukkan bahwa sekitar 89,07% variasi nilai Olimpiade Matematika dapat dijelaskan oleh model regresi kubik, sedangkan sisanya sekitar 10,93% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Nah, jadi sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.